apakah dari Kemenko sendiri juga sudah ada hitung-hitungan ya, ada resiko kontraksi ekonomi mungkin secara temporer di awal tahun depan seiring dengan kenaikan PPN ini seperti apa? Baik, Mbak Iva. Jadi Mbak Iva, mungkin kalau boleh kita lihat data terkini terkait dengan berbagai indikator ekonomi ya Mbak Iva ya, sebelum kita melihat di 2025. Kalau kita lihat misalnya untuk yang PDB Mbak Iva, itu kan sampai dengan kuartal ketiga ini kita harapkan secara kumulatif misalnya growth kita tuh di 5,03 ya, secara kumulatif itu kumulatifnya. Nanti Q4 mudah-mudahan bisa di kisaran 5 sehingga flow tahun kita bisa antara 5 sampai dengan 5,1. Nah, dengan basis itu Mbak Iva, kemudian juga indikator yang lain ya. Tadi utama mengenai growth, kita masih di angka kisaran 5%. Kemudian terkait dengan inflasi juga itu kita data terakhir kan 1,55. Nanti kita harapkan kalau kita lihat dari perkembangan sampai dengan Desember ini, mudah-mudahan angkanya masih di bawah 2 ya Mbak Iva ya. Jadi masih di target sasaran dari pemerintah. Nah, di 2025 tentu kan kita melihat nih basisnya itu, kemudian tadi kita strategi tadi di kebijakan stimulus fiskalnya itu kita juga desain beberapa segmen yang memang secara share terhadap PDB, serapan tenaga kerja maupun inflasi itu cukup signifikan gitu Mbak Eva ya. Sehingga dikombin dengan berbagai kebijakan kita yang lain yang reguler, kami sih berharap itu angka-angka yang ada di dalam APBN misalnya seperti pertumbuhan di 5,2, inflasi di 2,5 plus minus 1%, itu bisa kita jaga. Satu lagi juga Mbak Iva, di samping stimulus yang kemarin di launching, kan sebenarnya kita juga punya berbagai program reguler gitu ya Mbak Iva ya. Misalnya inflasi itu kita punya regular weekly meeting antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini yang biasanya kita pakai untuk tadi mengawal berbagai isu, berbagai tantangan di dalam pengendalian inflasi yang perlu diadres baik oleh pemerintah pusat juga terutama oleh pemerintah daerah gitu ya. Juga berbagai program yang lain yang Mbak Iva. Itu yang kita harapkan tadi bisa dengan stimulus plus berbagai kebijakan yang memang sudah ada, itu kita harapkan pertumbuhan ekonomi kita, kemudian juga inflasi kita, juga indikator yang lain itu bisa tetap terjaga dengan baik Mbak Iva. Oke, baik. Tapi antisipasi atau strategi yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah jika tiba-tiba begitu ya terjadi inflasi yang melonjak akibat penerapan PPN 12% ini akan seperti apa Pak Ferry? Inflasi kita insya Allah sudah punya cukup kerangka kerja yang matang ya Mbak Eva ya. Tadi untuk jangka pendek misalnya itu kita punya tadi weekly forum ya, pertemuan mingguan tiap hari Senin yang dipimpin oleh Pak Mendagri dengan daerah. Di sini kita biasanya melihat berbagai perkembangan yang ada, kemudian tantangan seperti apa, kemudian daerah kira-kira bisa melakukan apa gitu ya. Kemudian tentu berbagai program inflasi yang lain Mbak Iva, seperti misalnya di cadangan pangan, kemudian juga program stabilisasi harga pangan gitu ya, kemudian kerjasama antar daerah, itu juga berbagai program reguler yang memang itu sudah ada nih Mbak Iva, sehingga kita harapkan dengan berbagai kebijakan tersebut kita bisa secara dini mendeteksi berbagai isu, tidak hanya PPN nih Mbak Iva, berbagai isu terkait dengan inflasi yang perlu kita address, sehingga sampai dengan akhir tahun kita harapkan inflasi itu bisa tetap terjaga di angka 2,5 plus minus 1%. Kira-kira itu Mbak Iva. Oke, baik. Apa antisipasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar bisa mensinkronkan kondisi yang ada di dalam negeri dan juga di luar negeri dan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita ke depannya Pak Ferry? Pertama tentu yang menjadi cakupannya kantor Menko adalah sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Mbak Iva. Kita tentu mencermati dinamika yang ada baik di global maupun di domestik. Nanti kemudian tentu kita bisa mengidentifikasi kira-kira kebijakan apa yang pas atau yang tepat gitu ya. Juga kira-kira kementerian mana yang memang punya peran terhadap kebijakan tersebut. Ini yang kita lakukan dan kita juga punya cukup wadah yang secara reguler sudah itu Mbak Iva. Tadi misalnya untuk pertumbuhan ekonomi kita punya quarterly meeting. Ini kita biasanya diskusi
perkembangan-perkembangan terkini dari berbagai sektor, Mbak Eva. Kita mengundang semua KL terkait, apakah dari Kementerian Keuangan, dari Bank Indonesia, BPS, sektor real misalnya Kemendak, Kemenprin gitu ya, sehingga kita bisa mengakses dinamika ekonomi yang ada, kemudian tadi melihat seberapa fit, seberapa kuat, kemudian kebijakan apa yang memang bila diperlukan untuk bisa merespon hal tersebut, Mbak Eva. Ini yang tentu akan kita optimalkan terus untuk tadi menjaga daya tahan, terutama dari sisi growth kita. Yang inflasi tadi sudah kami lakukan, sudah kami sampaikan, Mbak Eva. Weekly meeting kita punya di tingkat pusat, kita juga punya forum lintas kementerian juga yang mengadres berbagai isu terkait dengan inflasi. Nanti kita di awal tahun kita biasanya akan melakukan rakor high level meeting inflasi, Mbak Eva. Ini biasanya dihadiri oleh kementerian terkait untuk membahas arah kebijakan pengendalian inflasi sampai dengan akhir tahun di 2025, Mbak Eva. Itu yang akan kita optimalkan terus untuk tadi memastikan daya tahan ekonomi kita, kemudian stabilitas ekonomi kita, terutama dari sisi inflasi, untuk tadi kita bisa tumbuh dengan angka tadi misalnya pertumbuhan ekonomi maupun inflasi sesuai dengan target pemerintah, Mbak Eva.